Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Claresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi DFA. Nah, sebelumnya saya mempelajari reduksi DFA ini dari berbagai media. Contohnya itu dari materi PPT yang ada di link ini. Selanjutnya saya juga mempelajari di YouTube. Seperti Bring Into Impas dan Abil Abdul Khair. Nah, dari berbagai media saya membuat poin-poinnya untuk saya pelajari dan saya gampang untuk menjelaskannya. Baiklah, jadi pertama-tama kita ketahui dulu pengertian dari reduksi DFA. Reduksi DFA ini adalah proses untuk menyederhanakan DFA tanpa mengubah bahasa yang dikenali oleh DFA tersebut. Dalam reduksi ini, kita menghilangkan state yang tidak diperlukan dan menggabungkan state yang ekuivalen. Nah, prinsip dari reduksi DFA ini, dia memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan, yaitu indistinguishable. Nah, ini adalah langkah-langkah dari reduksi DFA. Dia pertama hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Yang kedua, buat semua pasangan state. Tentukan pasangan state yang distinguishable P dan Q, di mana P bukan elemen F dan Q adalah elemen F. Terus cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua P dan Q dan semua A elemen sigma. Fungsi transisi P dan A yaitu PA, dan fungsi transisi Q dan A QA. Jika PA dan QA merupakan distinguishable, maka fungsi dari transisi P dan Q dia distinguishable. Selanjutnya, pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable, terus gabungkan beberapa state yang indistinguishable, terus sesuaikan transisi. Mungkin ini akan terlihat lebih sulit jika dibacakan, makanya saya membuat contohnya. Nah, di sini ada state, beberapa state, dan ada yang state itu dia agak kurang efektif karena state lain itu tidak mengarah ke dia, yaitu state A5. Kalian bisa lihat di sini dia A5 ini dia cuman input ke state lain, tetapi yang state lain ini tidak ada yang menginput ke dirinya, yaitu A5 ini. Makanya dia kurang efektif. Jadi kita sederhanakan dengan membuang A5 ini, karena di state yang lain ini nggak ada yang mengarah ke dia. Selanjutnya kita menentukan pasangan state. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi kita mulai dari A0 dulu. Kita buat A0 pasangan dengan A1, terus A0 pasangan dengan A2, A0 pasangan dengan A3, A0 dan pasangan A4. Selanjutnya yang di A1. Nah, A1 ini pasangannya dengan A2, A1 pasangan A3, dan A1 pasangan A4. Selanjutnya state A2. A2 pasangan A3 dan A2 pasangan dengan A4. Selanjutnya A3 pasangan dengan A4. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tentuin pasangan yang distinguishable. Sebelumnya, distinguishable itu adalah state yang berpasangan dengan state akhir. Makanya karena kita sudah tahu state akhir kita adalah A4, makanya kita sudah mengetahui state pasangan mana yang sudah distinguishable, yaitu A0 A4, A1 A4,
A2 A4, A3 A4. Nah ini udah, tetapi ini belum sampai segini saja. Kita cari pasangan distinguishable yang lain. Caranya itu karena kita sudah menemukan distinguishable 1, 2, 3, 4, maka kita cari yang belum kita cek, yaitu A0 A1, A0 A2, A0 A3, A1 A2, A1 A3, A2 A3. Nah, cara mengeceknya yaitu pertama, untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak, maka dikatakan distinguishable. Maksudnya itu dia harus satu state aja yang mencapai state akhir, dia nggak boleh dua. Nih kita coba misalnya yang belum kan A0 A1. Nah A0 A1 ini kita lihat dulu nih, A0 ke 0 terus A1 ke 0 kan dia A0 ke 0 kan A1, terus A1 ke 0 A2. Nah terus kita cari lagi yang A0 input 1, A0 input 1 yaitu A3 dan A1 input 1 A4. Maka dia dikatakan distinguishable karena dia mencapai state akhir tapi hanya satu saja, yaitu A1 input 1, maka dia distinguishable. Selanjutnya kita cek lagi yang A0 A2. Kita lihat A0 dan A2. Untuk input 0 dia ke A1, terus yang A2 ini input 0 ke A1, terus A01 ini dia ke A3, terus A2 ini kalau input 1 dia ke A4. Maka itu dikatakan distinguishable juga karena dia mencapai state akhir tetapi hanya satu saja. Nah selanjutnya A0 dan A3, yaitu yang ini A0 A3. Kita cek A0 sama A3. Untuk 0 dia ke A1, A3 0 A2, terus A0 1 A3, A3 1 A4. Karena satu state ini mencapai state akhir, maka dia dinyatakan distinguishable. Nah yang belum itu ada A1 A2. Kita cek lagi A1 dan A2. A1 nya kalau input 0 dia A2, terus kalau A2 input 0 dia A1, terus kita lihat lagi A1 input 1 dia A4, dia mencapai state akhir, tetapi A2 ini input 1 juga A4, itu dinyatakan distinguishable karena dia terdapat dua state yang mencapai state akhir, makanya dia indistinguishable. Selanjutnya kita cek yang belum, yaitu A1 A3. Nah A1 A3 jika A1 input 0 A2 dan A3 jika di input 0 itu A2, terus A1 input 1 itu A4, A3 input 1 A4, itu karena terdapat dua state yang mencapai state akhir, maka dia dikatakan juga indistinguishable. Seperti ini. Selanjutnya yang belum adalah A2 dan A3. Nah, kita lihat di state ini yang A2 dan A3. Jika A2 input 0 dia ke A1, A3 input 0 dia ke A2, terus A2 input 1 A4, A3 input 1 A4, itu maka dikatakan indistinguishable karena dua state mencapai state akhir. Nah, maka dari ini dapat kita ketahui bahwa yang distinguishable itu ada A0 A1, A0 A2, A0 A3, A0 A4, A1 A4, A2 A4, dan A3 A4. Selanjutnya untuk yang indistinguishable yaitu ada A1 A2, A1 A3, A2 A3. Nah, selanjutnya di sini kan kita ada untuk gabungan beberapa state yang indistinguishable. Dan di sini yang indistinguishable ini dia tidak dapat dipisahkan. Kayak A1 A2 itu tidak dapat dipisahkan. A2 A3 itu tidak bisa dipisahkan, dan
A3, A1 ini tidak bisa dipisahkan. Maka dari situ kita bisa menggabungkan stat ini menjadi, jadi bentuknya hasilnya tuh seperti ini. Jadi dia A0 dengan inputan 0 dan 1, dia menggabungkan stat A1, A2 dan A3 dengan input 0, dan jika input 1 dia ke A4, dan A4 ini inputannya 0 dan 1. Dari yang seperti ini, A4 kan ini 0 ke 1 juga, terus A0 nih kalau input 0 dia ke A1, A2, A3, ini digabungkan hasilnya kayak gini. A0, A1 pasti dia ke, kalau lihat di sini A0, A1 itu dia pasti ke state A1, A2, A3. Nah dari A1, A2, A3 ini kan dia satunya ini dia ke A4, maka dia direduksinya jadi kayak gini. A0, 01 nya ke A1, A2, A3 gabungan. Untuk 0 dia balik lagi ke A1, A2, A3, dan jika 1 dia ke A4. Nih, jika dia 0, dia pasti cuman muter-muter di A1, A2, A3 saja. Dia nggak ada ke A4. Yang ke A4 tuh hanya inputan 1. Makanya A1, A2, A3 ini bisa digabung. Nah baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.